Halo, selamat malam teman-teman semua. Kembali berjumpa dengan saya HR Plus 62. Kita akan kembali berbicara, sharing mengenai banyak hal, bicara mengenai sesuatu yang sangat-sangat sering kita jumpain di dalam kehidupan kita, tetapi jarang disadarin oleh banyak orang. Nah, nanti kita akan ngobrol banyak. Hari ini kita akan ngobrol mengenai eye contact, kontak mata. Nanti kita akan ditemani oleh tamu kita hari ini yang sudah muncul, Pak Happy. Halo, selamat malam Pak Happy. Selamat malam Pak Antoni. Ya, Pak Happy, terima kasih atas waktunya mampir di HR Plus 62. Setiap Selasa malam saya selalu mengadakan obrolan-obrolan ringan, tetapi obrolan ringan itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, Amin. Temanya nggak usah berat-berat. Kita berbicara mengenai apa yang ada dalam diri kita, ya kan? Nah, iya, tapi kayaknya pertanyaan Pak Antoninya yang berat nanti. Biasanya nanti teman-teman akan join juga, dan mohon izin nanti juga mungkin video ini akan kita linkkan ke YouTube, Pak, ya, supaya yang malam ini nggak bisa mendengarkan di lain waktu, dan biasanya memang begitu. Kalau live biasanya mereka lebih banyak tidak mengikuti langsung, tetapi lebih memilih ke YouTube atau ke IGTV. Begitu, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, teman-teman, ini udah mulai pada join, ya. Saya nggak akan perkenalkan dulu sebelum nanti beberapa orang masuk supaya nanti mereka tidak penasaran, ya. Nah, intinya Pak, gini, Pak. Ya, intinya malam hari ini kita akan bicara sharing, tukar pengalaman, tukar inspirasi, tukar insight mengenai sesuatu yang sangat mudah dijumpai oleh setiap orang dan dimiliki oleh kebanyakan orang, mengenai tatapan mata, ya kan? Ini sesuatu yang sederhana, tetapi saya kok merasa ini sesuatu sederhana yang memiliki efek dan dampak kekuatan yang maha dahsyat, terutama dalam konteks ketika orang itu melakukan relasi dengan orang lain, ya. Ternyata kekuatan mata itu memiliki kekuatan yang spesial, ya. Dengan tatapan mata orang bisa jatuh cinta loh, Pak, ya kan? Betul sekali. Tetapi, itu betul sekali. Tetapi orang bilang katanya mata itu adalah jendela hati, ya. Orang boleh berbohong dengan kata-kata, orang boleh mengungkapkan apapun dengan kata-kata, tetapi mata tidak akan pernah bisa berbohong, ya. Nah, nanti kita akan coba share, termasuk nanti kita akan melihat juga mendengarkan sharing dari Pak Happy mengenai pengalamannya bagaimana mengoptimalkan apa yang kita punya, yaitu eye contact ini dalam konteks juga dunia profesional. Ketika kita menjadi bagian dari tim kerja, ya, tentu nanti kita akan bicara ke arah situ, karena memang channel ini kan channel HR Plus 62, ya, jadi memang kita coba kan
arahkan kepada bagaimana kita mengoptimalkan apa yang kita punya dalam kaitannya dengan dunia kerja, dunia profesional, tim kerja dan sebagainya. Ya, baik. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, teman-teman yang sudah hadir, saya mau perkenalkan dulu ya. Ini adalah Pak Happy, ya. Dari wajahnya sudah menunjukkan betapa happy-nya hidupnya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Beliau adalah seorang praktisi HR, ya. Praktisi HR yang apa namanya? Yang sudah malang melintang cukup lama di dunia HR, di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, ya. Dan saya baru tahu beberapa waktu yang lalu ternyata Pak Happy itu apa namanya, kenal dengan teman saya namanya Pak Isranto. Pernah kenal ya? Isranto Miraji. Iya, Isranto ya, Miraji. Kenal. Nah, itu adalah teman kuliah saya S2 itu, Pak. Oh, iya. Tapi salam buat setelah Isranto. Ya. Tapi setelah itu kayaknya melalang buana entah kemana. Jadi waktu itu kalau sama beliau, saya kenalnya karena menggantikan posisi beliau. Oh, I see. Ya. Oke. Jadi cukup kenal juga ya. Kenal, Pak. Kenal. Oh, ya, orangnya gemuk-gemuk pendek gitu kan ya. Oke, Pak Happy, saya mau memulai dulu bincang-bincang kita ini dengan apa namanya, saya dan juga teman-teman nanti yang akan menyaksikan ini pengen mengetahui apa sih yang ada dalam benak Bapak ketika membaca judul The Power of Eye Contact. Ya, itu kurang lebih yang menjadi insight pertama kali itu apa, terus kemudian bagaimana itu kemudian diresapi, diolah menjadi sesuatu value yang berharga ya. Kurang lebih kita berawal dari situ, Pak. Silakan, Pak. Boleh, Pak. Iya, ketika kita waktu itu Pak Antoni ngomong tentang materi eye contact, saya cukup shock juga. Waduh, gimana ya? Tapi ternyata ketika saya mulai menyelami dan mulai mendalami, Pak, eye contact ini menjadi satu bagian yang amat penting. Karena selama ini saya pun menggunakan itu, sadar nggak sadar ketika ngajar, ketika training, itu sesuatu kekuatan yang kita punya, yang diberikan oleh Tuhan, untuk membuat orang lain itu bisa engage sama kita. Seperti itu. Dan ada sebuah kisah menarik nih, Pak. Jadi di tahun 2007 itu ya, di tahun 2007 di suatu kebun binatang gitu ya. Ada seekor gorila namanya Bokito. Nah, gorila ini, Bokito, Pak ya. Gorila ini tiba-tiba ngamuk. Habis itu menyerang seorang wanita. Dan setelah dia menyerang seorang wanita itu, dia memeluk wanita itu. Habis itu dia mengacak-ngacak restoran. Nah, selidik punya selidik setelah dia berhasil ditangkap dan lain sebagainya. Ternyata gorila itu mengamuk karena sang wanita yang diserang itu melihat kontak mata dengan sang gorila berkali-kali sambil tersenyum, Pak. Oke. Yang mana petugas kebun binatang sudah bilang, jangan lakukan itu. Seperti itu. Nah, ternyata tuh kontak mata itu punya power, punya kekuatan yang bisa mempengaruhi, bahkan ini gorila, Pak. Apalagi manusia. Saya yakin ini sangat penting sekali kontak mata ini. Kalau dulu kita pernah lihat kalau di film-film kartun, Pak, kalau ada orang saling lihat terus keluar listrik dari matanya ke mata orang lain, begitu ya. Itu gambaran film-film kartun seperti itu. Saya rasa itu benar. Dan
itulah power di mana kontak mata itu berpengaruh pada orang lain. Kira-kira seperti itu. Ya, terminologi eye contact itu kan kadang-kadang kalau kita pandang secara lebih sempit ya, itu kan sangat dikenal di dalam ranah public speaking ya. Betul. Ketika orang belajar mengenai public speaking itu eye contact itu menjadi satu material khusus yang harus dipelajari. Nah, sekarang saya ingin meluaskan eye contact ini bukan sekedar satu unsur atau satu aspek yang harus diperhatikan ketika orang melakukan public speaking, tetapi menurut Bapak, seberapa besar sih dahsyatnya atau kekuatan eye contact ini di dalam konteks relasi dengan orang lain yang bisa jadi menjadi relasi daily ya, keseharian itu apakah memang itu memiliki sesuatu yang pengaruh atau mempunyai potensi kekuatan? Kalau iya itu di mana gitu ya? Karena menurut saya eye contact kalau hanya diletakkan dalam konteks public speaking menurut saya terlalu miskin. Nah, ya? Betul Pak, betul. Ya, nah gimana Pak tanggapan Bapak mengenai hal ini Pak? Jadi ketika saya melakukan research Pak, ternyata mata itu menunjukkan atensi atau menunjukkan konsentrasi seseorang kepada seseorang. Dan kalau kembali lagi nih Pak, kalau dilihat tadi kita bicara gorila gitu ya. Kalau Bapak melihat mata gorila itu semuanya hitam Pak. Begitu. Ya. Semuanya hitam. Nah, manusia ini ada hitam, ada putihnya. Begitu. Ya. Ternyata dalam konteks perkembangan evolusi, ternyata ketika mata kita ada putihnya, itu membuat orang bisa fokus dan bisa melihat dan bisa percaya pada kita. Karena dia tahu mata kita melihat kemana, pupil mata itu mengarah kemana, dan orang itu bisa melihat. Dari mata jendela hati yang tadi Bapak Antoni bilang, itu benar banget. Karena ketika kita melihat seseorang, kita bisa tahu orang ini bisa saya percaya atau enggak. Orang ini bisa menipu saya atau enggak. Orang ini punya maksud buruk atau enggak. Ini kita bisa membaca lewat sorotan matanya orang-orang tersebut. That's why setuju sekali, bukan cuman pada saat public speaking, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan di kantor, dalam kehidupan kita sebagai orang HR, kontak mata itu sangat penting sekali Pak, begitu. Karena tadi seringkali kita di HR sebagai HRD kita seringkali harus menghadapi masalah kan Pak. Orang bermasalah larinya HRD, begitu ya. Ketika saya punya pengalaman juga, ada orang handphonenya hilang di kantor. Udah HRD yang harus turun tangan melakukan wawancara. Siapa nih orangnya? Dan ketika sudah ketemu pun, orang itu bisa ngomong, bukan saya yang ngambil. Tiba-tiba handphonenya ada di tas saya, misalnya begitu ya. Dan kita bisa mendetek dia langsung di matanya. Contohnya, orang yang menutupi sesuatu, takut sekali melihat mata kita secara langsung, Pak. Seperti itu. Dan dia mulai membuat cerita dan lain sebagainya. Nah, ini dia adalah kekuatan kita sebagai orang-orang HRD untuk bisa mengenali bagaimana sorot mata seseorang itu bisa mendetek apakah orang itu bisa dipercaya atau tidak. Kira-kira begitu, Pak. Ya, jadi dari pengalaman-pengalaman seperti itu juga Pak Happy, sebenarnya kesadaran saya betapa mata itu memiliki satu kekuatan. Ya. Karena sorry itu saya orang nggak akan pernah bisa berbohong dengan matanya, tapi dengan kata-katanya dia bisa berbohong. Ya, betul. Bisa berbohong. Betul. Ya, betul. Nah, sekarang dalam konteks tim Pak ya, dalam konteks tim profesional, kita menjadi bagian dari tim, itu kadang-kadang ada satu satu perbedaan
satu perbedaan, entah itu karena perbedaan karena budayanya dia, ya, atau kebiasaan dia dan sebagainya. Betul. Karena apa? Karena memang kadang-kadang faktor eye contact itu sangat dipengaruhi juga di mana dia, di dalam budaya mana dia hidup. Setuju, Pak. Betul sekali. Saya ambil contoh nih, Pak. Saya itu pernah marah besar. Saya ketemu dengan satu orang, seorang sales, ya. Ketika saya ngomong, dia punya salah, saya mencoba menunjukkan di mana salahnya dan sebagainya. Yang dia lakukan itu dia menatap mata saya tanpa berkedip. Ya. Nah itu membuat saya menjadi, kok kayak gini. Nah, merasa ditantang, selidik, Pak, ya? Ya, selidik punya selidik. Ternyata dia berasal dari satu daerah yang memang budayanya adalah kalau ada orang ngomong, apalagi itu orang yang kamu lebih tua daripada kamu dan sebagainya, kamu harus menatap matanya sebagai bentuk respek. Sementara saya orang Jogja, ya. Oh, Jawa, Pak, kalau ya? ada kalau ada orang ngomong, ya tidak serta-merta saya kemudian menatap matanya. Ya, bahkan cenderung untuk menunduk, sekali-sekali menatap, menunduk dan sebagainya. Nah, ini saya menemukan ada satu masalah. Nah, sekarang yang saya ingin dengar dari Pak Happy, bagaimana menempatkan eye contact ini ketika kita masuk di dalam satu kenyataan bahwa Indonesia itu bineka sekali, Pak. Ya. Wah, luar biasa. Itu indahnya Indonesia. Iya, bineka sekali. Artinya, toh kita juga dalam tanda petik tidak punya waktu juga untuk mencoba mengenali budaya-budaya yang sekian ribu banyaknya itu. Nah, kalau di dalam tim kira-kira kiat-kiat apa nih, Pak, yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan nih ya, mengoptimalkan. Silakan, Pak. Oke. Pertama, apa yang berlaku secara umum dulu nih, Pak? Dalam cara kontak mata seperti itu, sebenarnya yang paling ideal itu 5-10 detik. Seperti itu ya. Kita melihat seseorang 5-10 detik, setelah itu melakukan break, istilahnya. Break dalam arti bisa berkedip, bisa melihat ke samping, bisa mungkin sedikit menunduk, dan lain sebagainya. Karena kalau sudah lebih dari 10 detik, itu akan menimbulkan, kalau istilahnya, arousal. Seperti itu. Orang akan mulai berpikir, seperti tadi Pak Antoni bilang, kok lu menteleng koyo ngono, ngopo gitu kan ya? Ngapain gue menteleng koyo? Nah, mulai kita bertanya gitu. Ketika dia nge-break sama sekali, ngeliatin terus menteleng, matanya merah lagi, waduh, minta diantemi gitu Pak. Jadinya aturan 5-10 detik itu adalah aturan yang berlaku umum seperti itu. Nah, setelah itu pada saat berbicara, terutama kalau dalam konteks tim lebih dari satu orang, jangan sampai menghabiskan lebih dari tadi kepada satu orang saja, seperti itu. Harus dibagi. Misalnya kita dalam tim kita cuma ngomong satu orang aja di satu titik, itu aja orang mulai merasa nih, setelah dalam waktu 5-10 detik lewat, orang mulai ngerasa lah, dia cuma ngomongnya sama dia, perhatiannya cuma sama dia nih. Gue nggak diperhatiin, orang akan mulai langsung terdistraksi seperti itu. Tadi bicara tentang culture itu tepat sekali, Pak. Culture di Indonesia dan kita juga menuju culture dunia, begitu ya. Asia culture cenderung tidak menatap lebih lama, tapi Western culture justru Anda harus menatap. Kalau Anda nggak menatap, means Anda tidak memperhatikan, seperti itu. Nah, ini memang kita sendiri, kita harus tahu background culture dari masing-masing orang, agar kita tidak salah paham.
agar kita tidak salah paham. Tapi bisa dibagi seperti itu. Apakah dia dari West culture atau Asian culture? Asian kecenderungannya tidak menatap terlalu lama. Kalau Western justru menatap itu penting karena itu bagian dari atensi seperti itu. Kalau dalam pengalaman saya juga Pak, ketika mulai mengajar, ketika mulai ngomong sama orang, saya selalu memperhatikan kalau orang yang melihat mata saya, ini berarti orang ini perhatian, seperti itu. Memperhatikan apa yang saya ngomong. Tapi kalau mulai zaman sekarang ini Pak ya, zaman sekarang mulai orang lihat gadgetnya, udah mulai lihat gadget, udah nggak konsentrasi. Ini udah tanda bahwa orang ini mulai bosan, mulai tidak respect, atau memang pikirannya udah nggak di sini, seperti itu. Jadi dalam konteks sebuah tim, penting sekali kita bisa jaga seperti itu. Nah, tapi juga perlu kita lakukan adalah bahwa kadangkala memandang mata itu nggak mudah juga, Pak. Untuk mungkin beberapa rekan kita yang introvert dan lain sebagainya, ini bisa jadi sebuah tantangan untuk mereka melihat kepada kita langsung di mata. Nah, solusinya gimana? Caranya adalah ternyata ketika kita melihat lawan bicara, itu nggak harus straight ke matanya, tapi ke area T, Pak. Di area T ini, di hidung dan tengah-tengah sini, ini adalah area yang sangat netral, yang membuat orang tuh bisa melihat kita seperti melihat mata kita, padahal sebenarnya tidak. Seperti itu. Jadi dari situ, bagi teman-teman yang mungkin nggak nyaman kalau melihat mata terlalu lurus, ya mungkin lihatlah dahinya sedikit atau bagian hidungnya supaya tadi bukan tidak menghargai, tapi sedikit bisa kita atur supaya orang itu tetap merasa diperhatikan kepada kita. Kira-kira gitu Pak Antoni. Jadi Pak, saya tipsnya 5-10 detik tadi sebagai batasan untuk tatapan mata profesional seperti itu. Ya. Pak, boleh gak sih Pak kalau misalnya gini, kemampuan untuk melakukan eye contact terhadap lawan bicara itu bisa menjadi indikasi atau menjadi indikator tingkat kepercayaan diri seseorang. Karena gini, saya juga pernah merasa atau mengalami pada fase di mana saya juga belum cukup sangat pede artinya betul. Salah satu hal yang saya rasakan ketika saya tidak pede adalah saya menjadi enggan atau tidak mencoba untuk lari dari tatapan mata lawan bicara saya gitu loh. Betul Pak. Nah sekarang apakah ini bisa menjadi satu hal yang bisa indikator bahwa tingkat kepercayaan diri itu juga diindikasikan oleh kemampuan orang atau kemauan orang atau keberanian orang melakukan eye contact dengan lawan bicara. Gimana Pak pengalaman selama ini Pak? Ada beberapa hal yang membuat orang itu sulit melakukan eye contact Pak. Salah satunya tepat seperti yang Pak Antoni bahwa dia merasa kurang pede saat itu, seperti itu. Karena mungkin dia kurang persiapan atau dia masih baru begitu ya, sehingga dia belum merasa dirinya layak di satu tempat. Yang kedua, dia menyembunyikan perasaan, Pak. Ketika dia menyembunyikan perasaan terhadap sesuatu, tapi sebenarnya lagi bete, cuman nggak mau menunjukkan dia bete gitu ya. Dia lebih cenderung tidak mau melihat karena tadi mata itu akan membuat orang tahu sebenarnya gimana keadaan dalamnya. Yang ketiga, membuat orang sulit menatap mata adalah ketika dia punya maksud buruk. Ketika dia punya sesuatu kebenaran yang dia tutupi. Dia akan cenderung tidak mau melihat orang lain, tidak mau melihat tatapan orang lain, karena tadi dia khawatir ketahuan. Seperti itu. Dia khawatir ketahuan sehingga akhirnya dia merasa ketika orang melihat seperti tadi itu ada powernya, Mbak. Ketika power itu masuk ke dia, orang tidak akan kuat untuk melihat
mata orang yang melihat, waduh, dan jangan dia tahu kalau saya ada masalah seperti itu ya Pak ya. Jangan-jangan dia tahu nih kalau saya telah berbohong melakukan sesuatu. Nah, inilah yang membuat orang jadi sulit menatap mata. Tapi kalau tadi rasa percaya diri, kebanyakan kalau saya teliti lebih dalam, terutama ketika orang itu khawatir sekali dilihat orang karena dia harus berdiri di depan umum untuk ngomong gitu ya. Karena orang ini biasanya takut dijudge, takut dinilai sama orang bahwa orang ini nggak mampu, orang ini tidak bisa. Seperti itu biasanya. Dan padahal banyak kali orang-orang ini sebenarnya mampu. Pertanyaannya gimana nih membuat rekan-rekan kita yang merasa tadi kurang percaya diri itu menjadi percaya diri terhadap dirinya sendiri sehingga tidak masalah melihat orang, menatap mata orang lebih jelas seperti itu. Begitu sih Pak. Jadi jawaban sederhananya yes, betul sekali. Bisa menunjukkan tingkat percaya diri seseorang ketika dia berani menatap atau tidak. Bagaimana Pak, artinya gini, ini kan menjadi salah satu hal yang makin mengerucut nih ya. Artinya kan kalau kita menjadi bagian dari tim apapun itu, salah satu hal yang mesti kita bangun adalah kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri dalam arti bahwa saya punya peran di dalam tim. Ya, sekecil apapun itu saya punya peran dalam tim ya. Nah, lebih dulu mana Pak? Lebih dulu mana orang belajar untuk melakukan eye contact atau kalau dia sendiri bisa menghargai dirinya sendiri, dia bisa melihat bahwa dia itu punya kontribusi pada tim, itu secara otomatis dia akan punya kemampuan untuk melakukan eye contact. Atau ya udah saya belajar eye contact dulu, atau kalau saya bisa menghargai diri saya, eye contact nggak perlu saya pelajarin, dengan otomatis saya akan bisa melakukan karena saya percaya diri. Nah ini kan sesuatu yang agak ini Pak ya, agak dilematis ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Happy ini ya, dulu kuliah di yang mendalami psikologi ini, sebenarnya kalau eye contact itu sebenarnya sesuatu yang harus kita latih, atau seiring dengan kepercayaan diri kita meningkat, eye contact akan dengan sendirinya terjadi, Pak. Gimana Pak menurut Pak? Selain tadi masalah culture ya Pak, selain tadi masalah culture dan masalah kebiasaan, menurut saya yang perlu dibangun adalah pertama cara orang melihat dirinya, yaitu gambar dirinya dulu. Ketika seseorang menilai dirinya negatif, maka kecenderungannya dia nggak berani menampilkan dirinya keluar, seperti itu. Maka itu gambar diri seseorang itu sangat penting sekali dibangun sepositif mungkin. Ketika dia melihat dirinya sendiri positif, tergambarnya dari mana? Paling gampang, coba kita tes apa yang Anda katakan pada diri Anda. Ketika kita mengatakan pada diri kita, wah, walaupun saya gemuk seperti ini, Pak Antoni, tapi saya percaya diri bahwa badan saya bagus. Seperti itu ya. Walaupun berat badan saya itu 95 kilo, Pak. Waduh, gendut dibilang kayak gitu ya. Tapi saya kalau ngaca tuh ngerasa badan saya sterk. Karena tadi gambar diri saya sudah positif. Tapi ketika gambar diri kita negatif, sudah selangsing-langsingnya, begitu ya. Kalau wanita, tapi tetap aja ngerasa kok kayaknya ada lemak ya di bagian sini. Aduh, gendut nih gue, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Sehingga akhirnya dia nggak berani menunjukkan dirinya, nggak berani tampil, nggak berani, sehingga semua pandangan-pandangan negatif tentang dirinya itu masuk ke dalam dirinya, sehingga dia tidak berani menunjukkan diri. Jadi mulainya dari mana sih? Mata, lagi-lagi, mata jendela hati. Jadi mulailah dari dalam dulu. Ketika kita membangun gambar diri kita positif, membangun gambar diri kita capable, membangun gambar diri kita profesional, dan tadi bermanfaat untuk orang lain. Nah, di situ kepercayaan diri muncul,
Di situ orang berani melihat dan membuka jendela hatinya buat orang lain melihat, oh iya, kamu orang yang bisa profesional menjadi tim member yang positif. Nah, yang menarik sebenarnya gimana caranya leader dari tim itu, Pak? Iya kan? Ya. Gimana caranya? Ya. Saya selalu melihat bahwa setiap anggota tim sebenarnya raw diamond. Raw diamond yang mana seorang leader dari sisi leadership harus bisa masuk ke dalam dirinya supaya mengolah dia, mengasah dia menjadi cemerlang dan akhirnya keluar sisi-sisi positifnya. Itu yang justru menarik ya, Pak. Ya, seperti Pak Antoni kemarin sharing sama saya juga. Gimana membuat tim Pak Antoni jadi percaya diri, jadi bisa training, bisa sharing, dan lain sebagainya. Itu challenge yang paling seru sebenarnya dari seorang leader. Oke. Pak, kalau kita melihat, kita udah sepakat lah, kita sepakat bahwa eye contact memiliki kekuatan yang dahsyat dalam rangka membangun relasi, membangun kepercayaan diri, dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita kembali kepada ungkapan awal kita bahwa mata itu bisa berbicara banyak hal, eye contact ternyata juga bisa jadi punya sisi negatif, sisi negatif. Saya pernah baca di salah satu artikel bahwa di Amerika eye contact itu bisa bukan eye contact, tapi penggunaan mata itu bisa sampai kepada ranah hukum. Karena dianggap menyerang begitu ya, Pak ya? Satu, bisa menyerang, bisa masuk ke dalam ranah pelecehan. Artinya mata ini kan sebenarnya kayak pisau gitu loh ya. Kalau kita gunakan dengan baik, dia akan berguna dengan baik. Tapi kalau misalnya kita gunakan tidak dengan baik, juga akan tidak baik. Nah, kadang-kadang yang harus kita sadari dan juga sering terjadi di dalam kehidupan tim adalah konflik terjadi bisa berawal dari eye contact. Karena tadi ada satu kesadaran bahwa mata itu berbicara banyak hal, gitu kan ya? Nah, sekarang pernah nggak sih Pak ada pengalaman di dalam tim terjadi satu konflik yang memang kalau kita lihat sumbernya itu adalah bagaimana anggota tim itu menggunakan mata. Karena kan kadang-kadang pandangan itu kan saya memandang biasa mungkin ya, tapi karena kondisi psikologis orang baru tidak stabil, baru labil, kemudian ditangkap sebagai kok pandangannya merendahkan, kok pandangannya menghina dan sebagainya. Nah, supaya kita tidak terjebak di dalam interpretasi yang salah terhadap eye contact. Nah, itu apa sih Pak yang mesti kita bangun dalam diri kita? Karena kalau kita tidak mengenal itu, kita bisa misinterpretasi gitu loh. Betul. Apalagi kalau kita sedang punya masalah, sedang punya apa, orang memandang biasa aja menjadi seperti seolah-olah menertawakan kita pandangannya kan gitu kan. Nah sebenarnya itu dia. Untuk menjaga ini sebenarnya kemampuan apa sih yang dalam diri kita, dalam anggota-anggota tim supaya dibangun sehingga tidak terjebak. Saya mengatakan tidak terjebak di dalam misinterpretasi terhadap eye contact. Gimana Pak? Silakan Pak. Pertama tadi Pak, bahwa eye contact itu punya kekuatan, atau tadi bahasa saya, eye contact itu bisa menimbulkan arousal. Yang disebut arousal itu adalah
suatu reaksi di dalam tubuh kita, yang menunjukkan mempengaruhi kita secara psikologis bahkan sampai fisiologis. Seperti tadi Bapak bilang, bahkan bisa sampai merasa dilecehkan atau merasa ada kayaknya pandangan dia nggak netral nih, pandangannya kayaknya seperti seksual nih, begitu kan? Bisa jadi sampai ke sana gitu. Karena tadi istilahnya mata itu bisa membuat orang bereaksi secara psikologis sampai fisiologis. Tapi itu dipengaruhi oleh interpretasi terhadap pandangan itu sendiri. Nah, di sini nih, tempat yang harus kita taruh di sini adalah kacamata apa yang kita pakai untuk memandang, untuk menginterpretasikan pandangan mata seseorang pada kita. Setiap kita perlu punya kacamata-kacamata yang positif, tentunya Pak. Melihat secara positif, melihat secara baik, dan berprasangka baik apa yang dilakukan orang. Itu yang pertama. Jadi dari dalam kita punya prasangka yang baik terhadap orang, selalu praduga tidak bersalah, dan selalu positif dengan apa yang orang maksudkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membina komunikasi. Untungnya Pak, untungnya kita masih punya mulut nih. Kalau kita cuma punya mata doang, terus kita cuma menginterpretasikan mata dia seperti apa, wah, repot juga. Tapi kita punya mulut yang bertanya, Bapak kenapa sakit mata? Misalnya ada yang kedip-kedip gitu ya, atau ada tim Bapak yang cantik gitu kedip-kedip sama Pak Antonius gitu ya. Terus kok kayaknya centil nih ya gitu ya. Tapi terus Bapak bisa bertanya, kamu kenapa kedip-kedip sama saya? Oh, mata saya sakit Pak, gatel gitu. Bertanya itu adalah satu cara membina komunikasi yang mana itu bisa mempengaruhi kita. Oh, sebenarnya maksud orang ini tuh apa? Seperti itu. Nah, ketika maksud orang ini tidak baik, pasti dia akan menyampaikan dengan tidak baik. Dan tadi mata itu cuma satu dibanding itu adalah bagian dari sebuah istilahnya tadi bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang akhirnya bisa kita baca lebih jauh. Mata adalah salah satunya, Pak. Nah, ini semua kita harus satukan sehingga kita tidak menjadi salah paham terhadap apa yang dihadapi, apa yang orang berikan. Stimulus yang orang berikan ke pandangan matanya kedip-kedip. Tapi ketika kita lihat sambil kucek-kucek kedip-kedipnya, berarti orang ini sakit mata, bukan orang ini ngedipin saya. Kira-kira begitu, Pak. Nah, ini karena itu memang orang harus punya kesehatan dulu. Ketika tadi, betul sekali yang Bapak bilang bahwa ketika dia sendiri sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, dalam kondisi yang kurang pas secara psikologis, mungkin habis ditolak sama pasangannya, atau habis kena marah sama bosnya, seperti itu ya. Nah, inilah gimana orang mulai menginterpretasikannya secara singkat. Karena itu kalau Stephen Covey selalu bilang di jidat kita itu coba taruh tombol pause. Sebelum bereaksi kita berhenti sejenak memikirkan sebenarnya apa sih maksudnya. Bukan langsung ada aksi kita langsung beraksi lagi, tapi kita menginterpretasikan terlebih dahulu supaya nggak salah paham. Kira-kira begitu, Pak. Oke, Pak. Jadi sebenarnya kalau yang Bapak berikan sebagai insight tadi sebenarnya adalah komunikasi yang verbal itu melengkapi komunikasi yang non verbal sebenarnya. Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan komunikasi non verbal, akan terjadi banyak misinterpretasi. Distraksi. Dan itu yang misinterpretasi. Itu akan menumbuhkan potensi konflik jauh lebih besar, kan ya? Betul sekali, Pak. Betul sekali. Ya, artinya, tetapi sebaliknya juga verbal tanpa non-verbal juga bisa, misalnya contohnya saya ngomong sama Bapak baik-baik, tapi mata saya ngelihatnya kayak meremehkan gitu kan.
Nah, itu juga akan menjadi masalah juga. Ya, artinya di dalam tim kerja profesional, artinya memang dibutuhkan satu kedewasaan bagaimana memanage komunikasi yang verbal dan komunikasi yang non verbal. Kurang lebih begitu Pak ya, kalau dari insight tadi ya. Setuju. Bahwa Pak, ini Pak, ya silakan Pak. Mau Pak. Kalau verbal non verbal teorinya 55% non verbal. Oke. 55% non verbal, 33 sampai 43% itu bagaimana kita menyampaikan verbal itu. 7% adalah kata-katanya sendiri. Seperti itu. Ya, jadi itu komposisinya. Sehingga nonverbal memang adalah salah satu cara yang paling bisa cepat ditangkap ketika seseorang melakukan komunikasi. Begitu. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, ini agak melenceng ini Pak. Waduh. Apa nih? Siap-siap dulu Pak, siap-siap. Iya. Apa bedanya eye contact dengan curi-curi pandang? Gampang. Soalnya gini. Kadang-kadang orang yang suka curi-curi pandang nggak berani melakukan eye contact. Kan gitu kan ya. Nah, ini kan satu ranah yang mau nggak mau kita juga harus masukin ya. Bahkan kadang-kadang orang ketika diajak omong nggak berani melakukan eye contact, tapi ketika nggak diajak omong dia curi-curi pandang. Nah ini kan ada unsur psikologis juga sebenarnya. Yang tadi kalau saya dengar dari Bapak berarti ada something dalam dirinya kan ya? Ya, pasti. Saya mau mendengar komen Bapak mengenai ini, bahkan mungkin kalau ada pengalaman gimana Pak, silakan Pak. Oke. Menarik ini Pak. Pertama, eye contact Pak. Eye contact itu berarti eye ketemu eye, contact, begitu ya? Kalau curi-curi pandang itu, biasanya eye-nya ke sana, dia ngeliatnya dari sini. Jadi orang ini nggak melihat, begitu Pak ya? Orang itu tidak melihat, karena itu dia mencuri pandang. Nah, kadang-kadang sempat orang itu melihat, dia melihat, habis itu dia pinggir, seperti itu ya. Melarikan pandangannya ke tempat lain. Pasti berbeda, begitu. Dan biasanya ketika yang curi-curi pandang itu, karena dia belum berani untuk langsung melihat. Karena tadi, mungkin kepercayaan dirinya belum cukup berani untuk tadi memandang, sehingga dia cuma bisa mencuri, begitu ya. Tapi seharusnya sih tidak perlu mencuri, pandang aja, dan itu menjadi sebuah kesempatan yang indah untuk membina hubungan. Selama hubungannya profesional ya Pak. Oke. Begitu. Oke. Baik. Nah, yang menarik nih Pak, yang menarik. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman jadi suatu tempat begitu ya, di ruang konser waktu itu. Saya tuh bisa ngerasakan ada orang yang melihat saya loh Pak. Begitu. Oke. Saya bisa merasakan orang itu melihat saya. Begitu. Saya percaya ini juga bagian dari hal yang bisa terjadi, bahwa ada energi ketika seseorang itu melihat, tanpa kita melihat, kita tahu ada seseorang yang melihat saya dari sisi mana begitu. Terus begitu kita melihat ke sana, ternyata benar seperti itu. Jadi saya percaya ini bahwa walaupun belum ada teorinya nih, baru perasaan saya aja Pak ya. Tapi kita sering kan merasa, kayaknya ada yang ngeliatin gua nih begitu. Ini sebuah energi yang saya yakin bisa transfer tanpa kita harus sadar bahwa orang itu melihat kita, orang itu memperhatikan kita. Tapi ada sesuatu perasaan yang kita bisa rasakan ketika seseorang itu memperhatikan atau tidak. Dan kebetulan waktu itu orang itu ngaku ngeliatin saya begitu. Padahal saya tidak melihat dia sama sekali. Itu sih pengalaman yang cukup menarik buat saya tentang tadi curi-curi pandang seperti itu. Ya, karena gini Pak, saya rasa yang di Bapak alami juga banyak dialamin oleh banyak orang, ya termasuk saya. Saya pernah satu kali di bandara, mau pergi keluar kota sendirian. Dan ketika kita
ketika menunggu pesawat, saya duduk sambil saya buka-buka HP, saya nggak tahu kenapa rasanya itu kok kayak gelisah, ada yang memperhatikan gitu ya. Nah, kemudian saya menengok ke arah kiri, ternyata kita ketemu dengan tatapan mata orang yang memang sedang melihat kita gitu loh. Benar-benar ketemu eye contact. Padahal saya nggak kenal dia, Pak, dan dia nggak kenal saya. Nah, saya hanya melihat bahwa di situ ada satu kekuatan sebenarnya. Kekuatan mata kalau kita benar-benar menggunakan itu dia bisa mempengaruhi. Dia bisa mempengaruhi. Nah, nah, sekarang kalau konteksnya sekarang kita menjadi orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pimpinan, Pak. Entah jadi manajer, entah jadi direktur, entah bagaimana. Bagaimana sih kita mengoptimalkan eye contact kita agar eye contact kita itu memberikan dorongan motivasi, ya. Kadang-kadang kan kalau kita motivasi orang, kadang-kadang kita butuh verbal, ya, ngomong dan sebagainya. Nah, dengan pengalaman Bapak, dengan pengalaman saya tadi, kita menjadi sepakat bahwa sebenarnya tatapan mata itu bisa menggerakkan orang, memotivasi orang. Nah, ini kalau dalam konteks kita dan juga teman-teman yang dipercaya jadi pimpinan, kira-kira gimana sih Pak? Ada nggak sih Pak satu insight yang bisa kita bagi mengenai bagaimana kita mengoptimalkan eye contact kita sebagai pimpinan dalam rangka memotivasi tim? Silakan Pak. Pertama, status Anda sebagai pimpinan ketika kita mendapat status itu, Pak. Kita pertama pasti mendapat respect karena jabatan dulu. Respect karena jabatan. Ketika kita sudah dapat respect karena jabatan, biasanya orang akan cenderung mendengarkan karena dia menjabat. Seperti itu. Nah, ketika karena jabatan sudah duduk, berikutnya sebenarnya next level of leadership itu adalah bukan karena jabatan, tapi karena orang itu mengakui Anda sebagai pimpinan, walaupun tanpa jabatan. Leader with no title, seperti itu. Atau pimpinan yang di akar rumput diakui, seperti itu, walaupun dia bukan penjabat. Nah, ini yang menarik. Kenapa ya orang-orang seperti ini bisa jadi pimpinan? Begitu. Lalu pengalaman saya di kantor menyatakan begini, kalau Anda seorang pimpinan, Anda ngomong apa yang Anda ngomong, itu punya kuasa. Begitu. Kalau Anda cuma menepuk bahu dari teman atau anak buah Anda dan berkata, kamu hebat hari ini. Karena kita pimpinan, dia akan merasa sangat dihargai. Seperti itu. Perilaku kita itu punya impact langsung ke anak buah. Karena tadi kita dianggap pimpinannya bisa mempengaruhi hidup dia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan kita memanfaatkan bahwa kita pakai eye contact kita kepada mereka? Namanya pimpinan, ketika pimpinan itu menaruh attention kepada anak buahnya dengan tulus melihat dia mata eye to eye dan berkomunikasi, itu akan sangat powerful, Pak. Sangat powerful. Caranya gimana? Sebagai pimpinan, Anda menggunakan mata Anda untuk memperkuat hubungan dengan orang lain atau anak buah Anda. Ada tadi, mulailah dari dalam hati Anda, apakah kita sungguh-sungguh peduli sama orang ini, care sama anak buah kita, atau kita cuman memanfaatkan mereka menjadi sebuah tools untuk mencapai tujuan kita. Nah, atensi ini yang akan keluar dari mata kita ketika kita ngomong sama anak buah kita, dan mereka bisa mengenali itu, kalau orang ini fake, atau orang ini tulus. Seperti itu. Minimal dari cara kita memandang dan dari apa yang ada di dalam hati kita, Pak. Seperti itu. So, mulailah para leader bersikap tulus menghargai anak buah Anda sebagai manusia seutuhnya,
sebagai rekan kerja, di mana kalau dia baik, kita juga jadi baik. Bukan kalau dia baik, kita jadi tersaingi, seperti itu ya. Dan kalau dia bisa naik, kita makin naik. Kita makin tinggi ketika kita mengangkat orang lebih tinggi. Nah, attention dari dalam yang tulus ini akan terpancar dari mata ketika orang itu. Tapi ketika mata mulai kita pakai untuk sesuatu karena kita punya tujuan buruk sama orang ini, nah cara pandang pun akan berubah, Pak. Orang yang cenderung punya maksud negatif, dia akan mandang pakai ujung mata, mulai seperti itu. Karena dia mulai khawatir nih. Kalau ada apa-apa saya bisa lari. Gitu. Tapi kalau orang yang netral, lurus, dia akan memandang lurus ke depan, Pak. Bola matanya itu di tengah, istilahnya. Bola mata di tengah, karena tulus, memperhatikan, dan memperhatikan langsung ke orang itu. Ini gerak-gerik yang mungkin bisa kita pelajari orang ini tulus atau enggak. Bisa jadi kita sebagai atasan, kita mulai mencurigai anak buah kita. Yang kita lakukan secara nggak sadar, kita akan begini, Pak. Mulai melihat ke bawah, menghakimi, terus merengut. Kamu yakin? Ngomong begitu. Langsung semua orang itu akan melihat, oh, Bapak ini nggak percaya sama saya. Tapi ketika kita dekat, senyum, dan melihat tulus ke depan, lurus, inilah cara untuk menimbulkan kepercayaan. Seperti itu. Selain itu, Pak, ada pengalaman saya lihat dalam sebuah video gitu. Bagaimana yang paling menarik adalah melihat debat-debat presiden. Dan sempat memperhatikan, saya suka sekali tuh sebenarnya cara komunikasinya Obama, Pak. Kalau debat presiden lihat Obama, itu dia sangat tulus sekali, terus dia langsung tahu masalahnya apa, dan dia mendekat ke orangnya dan bicara langsung, seperti itu. Tapi ini belajar dari salah satu presiden lain yang namanya Bill Clinton, Pak. Jadi suatu saat di debat itu, si Clinton ini yang katanya punya karisma luar biasa, dia ditanya oleh seorang wanita suatu pertanyaan. Dia nggak duduk di atas podium, Pak, yang dia lakukan. Dia turun, dia samperin sedekat mungkin, lalu dia menatap mata wanita itu, mulai berbicara. Dan ketika berbicara, dia benar-benar attention-nya ke wanita itu, sehingga akhirnya wanita itu mengangguk-ngangguk sebagai tanda bahwa dia percaya. Dan akhirnya ketika selesai pun, wanita itu tersenyum dan menyetujui leader itu atau Bill Clinton itu berbicara. Pertama, kalau di situ dibahas tadi, ketika dia turun, duduk dari tempat duduknya, maju, mendekati, itu adalah satu willingness, bahwa dia mau mendekati. Kedua, dia tatap matanya, dan dia perhatikan pertanyaannya, sambil terus melihat orang itu, sehingga orang itu akhirnya attention kepada Bill Clinton. Nah, bagaimana dengan kita sebagai leader? Jangan-jangan begini, Pak, ketika anak buah kita datang, ya tadi, kenapa kamu? Sambil lihat handphone, sambil lihat handphone, terus lihat-lihat Instagram, gitu ya. nge-like siapa? Terus, oh gitu, ya udah dah, kamu urus sendiri deh. Nanti pokoknya saya udah beres, gitu ya. Iya. Pastinya anak buah kita akan lost trust pada kita. Oke, Pak Happy. Aduh, ini sebenarnya pembicaraan kita itu seru sekali ya. Iya. Dan sebenarnya ada masih banyak hal yang saya mau perdalam dari Pak Happy. Saya pengen tanyakan, tapi Instagram itu cuman kasih kita waktu 60 menit. Ini udah jam berapa menit, Pak? Udah jalan berapa menit ini? Iya, kita udah 55 menit, Pak. Kalau istilahnya makanya, patung, baru seru ini. Iya. Makanya, saya harap nanti Bapak tidak kapok untuk mampir di HR Plus 62. Nanti kita ngobrol lagi yang lebih seru. Apakah melanjutkan tema ini atau kita bikin tema-tema baru. Intinya kalau seru, waktu menjadi tidak terasa, kan? Saya nggak keberatan. Senang sekali karena sharing begini, ini hobi saya ini.
Ini masih Ya, ya. masih ada beberapa materi yang saya bisa sampaikan sebenarnya, tapi Oke, ya. Iya. Nanti kita atur waktu supaya lebih enak, supaya nanti para sahabat yang ikut juga makin banyak diberi insight, Pak. Ya. Ya, ya. Nah, tapi masih ada waktu nggak, Pak? Di closing dikit, saya punya satu cerita. Kalau masih ada waktu, saya punya satu cerita. Ya, saya pengen sampaikan ke Bapak waktu untuk memberikan closing statement atau apapun sebagai closing statement konklusi untuk teman-teman supaya ada sesuatu yang diikat untuk dibawa di dalam tidur malam ini, Pak. Silakan, Pak. Mohon izin, Pak Antoni. Pertama, Pak, jadi ada sebuah penelitian begitu ya. Dia mengumpulkan 6 pasang orang. Satu yang belum kenal sama sekali, kedua baru bertemu 5 kali, ketiga pacaran setahun, kedua, keempat itu menikah selama 2 tahun, kelima itu menikah selama 5 tahun, dan yang keenam menikah selama 55 tahun, Pak. Lalu yang dilakukan adalah mereka harus duduk berpandangan selama 4 menit tanpa ada distraksi. Tanpa ada distraksi. Dan ini yang mau saya challenge untuk semua yang menonton ini melakukan di rumah kepada pasangan hidupnya atau kepada pacarnya, kepada istrinya. Duduk di depan pasangan Anda selama 4 menit, pandang matanya tanpa distraksi. 4 menit. Janji 4 menit ngelihat matanya tanpa distraksi. Boleh berkedip nggak? Boleh. Boleh tapi ya. Jangan pegang handphone, jangan pergi yang lain, hanya ngelihat dia, gitu ya. Oke. Dari penelitian ini yang menarik, Pak, semuanya mempunyai hubungan yang lebih baik setelah. Dan yang paling menarik dari yang statement dari orang yang punya bicara udah menikah selama 55 tahun. Kata-katanya begini, Pak. Dalam 55 tahun saya menikah, saya tidak pernah melihat mata Anda seperti ini. Dan ketika saya melihat mata Anda sekarang, saya menyadari betapa saya membutuhkan Anda, dan itulah kebenaran, dan saya tidak bisa memikirkan kalau itu bukan Anda yang menjadi pasangan saya. 55 tahun menikah, Pak. Belum pernah memandang mata selama 4 menit. Coba. Teman-teman semua HR plus 62 lakukan. 4 menit memandang pasangan Anda, nanti hubungan Anda akan menjadi lebih akrab. Kira-kira Oke. Thank you Pak ya. Pak Happy, terima kasih atas insight yang berharga malam hari ini. Sekali lagi, thank you Pak kesempatannya. Jangan kapok untuk menjadi tamu di HR Plus 62 ya. Ditunggu undangannya Pak. Siap. Ya, saya akan akan sering undang Bapak untuk ngobrol-ngobrol karena memberikan insight yang luar biasa hari ini. Thank you. Untuk teman-teman nanti ditunggu edisi berikutnya saya dengan Pak Happy. Nanti kita akan beritahukan waktunya. Pak Happy, thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you.